Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Odin Arif dengan NIM 45220067 ingin memaparkan materi dengan yang berjudul penilaian saham dan obligasi. Yang akan kita bahas itu yang pertama, pengertian dan jenis saham. Yang kedua, penilaian dan untung risiko saham. Yang ketiga adalah pengertian dan jenis obligasi. Dan yang terakhir adalah penilaian dan untung risiko obligasi. Yang pertama, pengertian saham. Saham itu apa? Saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Pemilik saham juga memiliki hak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Dengan memegang saham, maka individu maupun badan bisa mengklaim kepemilikan pada suatu perusahaan terbuka. Artinya, pemegang saham berapapun jumlah lembar yang dimilikinya berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Jenis saham. Ada dua jenis saham, yaitu adalah saham preferen dan saham biasa. Saham preferen adalah saham yang pemegangnya mendapat prioritas atau didahulukan atas pembagian dividen perusahaan, termasuk diprioritaskan mendapatkan pengembalian modal dari pembagian aset saat perusahaan dilikuidasi. Dan saham biasa adalah bukti kepemilikan atas perusahaan yang tidak memiliki keistimewaan dalam prioritas mendapatkan dividen. Yang kedua, penilaian dan untung risiko dari saham. Penilaian saham. Dalam pasar keuangan, penilaian saham adalah metode perhitungan nilai-nilai teoritis dari sebuah perusahaan dan saham mereka. Kegunaan utama dari metode ini adalah untuk memprediksi harga pasar di masa depan, atau secara umum harga pasar potensial. Semua itu untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga saham yang dinilai terlalu rendah, sehubungan dengan nilai teoritisnya akan dibeli, sedangkan saham yang akan dinilai terlalu tinggi akan dijual dengan harapan bahwa saham yang dinilainya terlalu rendah secara keseluruhan akan naik nilainya, sedangkan saham yang dinilai terlalu tinggi umumnya akan mengalami penurunan nilainya. Keuntungan dan risiko. Membeli saham perusahaan di pasar modal merupakan investasi yang memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan instrumen investasi lainnya, seperti obligasi, deposito, tabungan berjangka, ataupun emas. Namun demikian, lantaran risikonya yang tinggi, investasi saham juga bisa memberikan imbal atau keuntungan yang tinggi, baik dari dividen maupun kenaikan harga saham. Risiko kerugian yang paling lazim dalam investasi saham adalah harga saham yang lebih rendah dibandingkan saat pembelian. Kerugian investasi saham akan semakin besar jika harga saham anjlok tajam. Naik turun harga saham sendiri sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Harga saham adalah tak hanya bergantung pada kinerja perusahaan, namun juga sangat dipengaruhi oleh psikologi pasar. Yang ketiga, pengertian dan jenis obligasi. Apa itu obligasi? Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh entitas pemerintah atau perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Arti obligasi sendiri sering disebut sebagai surat pengakuan utang atau surat utang saja. Jenis obligasi. Jenis berdasarkan kupon. Terdapat 3 jenis, yaitu pertama zero coupon bonds, fixed coupon bonds, dan fixed coupon bonds. Zero coupon bonds, sesuai namanya, obligasi ini tidak akan memberikan kupon secara berkala sebagai bukti keuntungan pemegang investasi. Yang kedua, fixed coupon bonds. Skema pembagian keuntungan melalui kupon tetap ini sama dengan penjelasan mengenai keuntungan kupon pada umumnya, tapi nilai atau persentase bunga yang akan dibayarkan secara berkala atau periodik pada obligasi kupon tetap memiliki angka yang tetap yang sudah disetujui sebelum masuk penawaran perdana saat obligasi ini diterbitkan. Variable coupon bonds atau obligasi kupon variabel juga punya skema yang sama dengan fixed coupon bonds. Yang membedakannya adalah bunga ditetapkan nantinya dapat berubah sewaktu-waktu yang akan disetujui di waktu tertentu. Berdasarkan penerbit, terdapat ada 3 obligasi, adalah obligasi korporasi, obligasi pemerintah, dan obligasi retail. Obligasi korporasi, sesuai dengan namanya, obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan obligasi ini bisa hadir dalam bentuk badan usaha milik negara, BUMN, atau juga badan usaha milik swasta.
Obligasi pemerintah. Jenis obligasi satu ini merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Salah satu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan dikenal secara umum oleh masyarakat Indonesia adalah ORI. Yang ketiga, obligasi retail. Obligasi retail biasanya diterbitkan oleh pemerintah dan dijual kepada individu melalui agen penjual obligasi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. ORI merupakan salah satu jenis obligasi retail yang bisa Anda jadikan investasi secara perseorangan. Yang terakhir, 4. Penilaian dan keuntungan risiko dari obligasi. Penilaian obligasi. Bond valuation adalah sebuah penilaian obligasi, merupakan teknik untuk menentukan nilai wajar teoritis dari obligasi tersebut. Penilaian obligasi termasuk menghitung nilai dari sekarang dari pembayaran bunga obligasi di masa depan. Juga dikenal sebagai arus kasnya. Dan nilai obligasi pada saat jatuh tempo juga dikenal sebagai nilai nominal ataupun nilai par. Keuntungan dan risiko. Yang keuntungannya pertama, memberikan pendapatan tetap berupa kupon, dan yang kedua, di samping penghasilan berupa kupon, pemegang obligasi dapat memperjualbelikan obligasi yang dimilikinya untuk mendapat capital gain. Risikonya yang pertama, tidak mampu membayar kupon obligasi maupun tidak mampu mengembalikan pokok obligasi. Yang kedua, harga jual kembali obligasi sangat dipengaruhi oleh suku bunga. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.